Oke, kita kembali lagi ya di segmen kedua. Dan seperti yang Rini katakan tadi di awal, kita ada kedatangan tamu di pagi hari ini ya. Ini ada, kita kenalan dulu dengan Bapak Herman. Bapak Herman, kita panggil Mas Herman aja biar lebih akrab ya. Oke, nah di depan kita ya ini sudah ada produk-produk pastinya yang suka cemal-cemil. Nah ini dia ya, kita akan bahas dan juga kita akan tanya-tanya nih seputar makanan-makanan yang ada di depan ini. Nah kita mau kenalan dulu tadi kan Bapak Mas Herman ya. Mas Herman ini dari mana ini? Oke, perkenalkan teman-teman semua, saya Herman dari PT Interim Harmonis Food atau yang lebih dikenalnya Inafood. Inafood ya. Nah ini adalah perusahaan ini ya untuk biskuit seperti itu ya. Biskuit wafer kita. Wafer gitu. Jadi untuk kaum cemil nih harus nontonin kita ya, karena pastinya yang udah tahu pasti udah ngerasain dong rasa-rasa dari cemilan ataupun wafer yang diproduksi dari Inafood. Nah, kita ngomong-ngomong Inafood sendiri, ini produksi di mana ini Inafoodnya? Oke, Inafood ini kita produksi di Sidoarjo atau daerah Jawa Timur. Wow, jauh ya. Sidoarjo tahun berapa sih berdirinya Inafood? Inafood berdiri tahun 1997. 97. Oke, jadi untuk produk-produknya sendiri banyak ya. Di antaranya mungkin yang produk pertama nih dari Inafood sendiri mengeluarkan produk yang mana nih Mas Herman? Oke, yang pertama dikeluarkan adalah produk biskuit kelapa. Biskuit kelapa. Oke, biskuit kelapa ya. Oh ini ya. Ini jadi biskuit kelapa. Biskuit kelapa ini adalah produk pertama yang dikeluarkan oleh Inafood ya. Bisa dilihat yang ini ya. Tuh, aduh kita angkat takutnya jatuh ini ya. Nah, ini. Oke, ini biskuit kelapa dan juga banyak ini isinya banyak ya. Kalau untuk biskuit kelapa sendiri ya. Tuh. Jadi ini memang, nah ini bisa dilihat ya, itu 300 gram plus ekstra 15 gram. Jadi itu lebih banyak. Nah ini kalau misalnya biasanya produk pertama dari Inafood, berarti biasanya ini produk best seller, benar nggak? Benar. Benar ya. Oke, boleh diceritain nggak nih Mas Herman untuk produk dari Inafood sendiri? Salah satunya produk best seller ini. Oke, biskuit kelapa ini adalah biskuit dari memang murni kelapa, plus campurnya susu. Oh. Jadi rasanya tuh creamy. Benar. Gurih ya. Bikin lagi. Anak-anak juga pastinya gampang ngunyah gitu ya, benar, karena kan dia terbuat dari kelapa dan juga susu. Biasanya kan kalau olahan susu tuh lebih lembut gitu ya. Oke, ini dia salah satu produk best seller dari Inafood, yaitu biskuit kelapa yang isinya tuh bisa dibilang banyak loh ini. Tuh, ya. Jadi bisa dimakan bareng keluarga, apalagi sambil nonton TV nih. Pas banget. Sarapan pagi biasanya dicelup sama teh, enak juga ya Mas Herman ya. Kopi. Oke, selanjutnya apalagi sih produk dari Inafood? Kita ada cookies dulu. Cookies dulu ya. Oke, ini ada cookies krim, kelapa krim, sama kelapa krim coklat. Ada dua rasa? Iya, ada dua rasa. Ada vanila. Ada vanila dan ada rasa coklat. Oh, jadi ini ada apakah dari kelapa juga tidak ya? Sama, kelapa. Sama. Cuman ada lapisan. Ya, lapisan selai. Berarti ini anak-anak biasa sukanya ada selai coklatnya gitu ya Mas Herman ya. Oh ya, kita mau nanya dulu nih, untuk harga dari biskuit kelapanya dulu ini berapaan? Oke, biskuit kelapa ini ecerannya harga 9.000. Sangat terjangkau. 9.000 dan isinya banyak loh. Iya. Nah, itu dia ya. Dan bisanya kita dapatkan produknya ini di mana sih Mas Herman? Di toko-toko kecil pun kita udah banyak. Di perumahan, samping-samping perumahan kita udah ada semua. Di warung-warung gitu ya. Misalnya di dekat rumah ada warung, aduh pengen nyemil gitu ya. Nah ini produk Inafood itu sudah masuk di grosiran juga ada ya? Grosir kita udah ada semua. Sudah ada. Di swalayan ada beberapa swalayan di Kota Pekanbaru yang ada ya? Kita udah masuk di beberapa swalayan. Jumbo kita udah masuk. Jumbo Mart. Budiman kita sudah masuk juga ya. Jadi gampang dicari ya untuk produk-produknya sendiri. Nah tadi kita udah ngomong biskuit kelapanya, terus juga ada biskuit yang dilapisi sama krim coklat dan juga vanila. Nah sebenarnya tuh masih banyak ya. Nah seperti yang bisa
Pemirsa lihat nih, dia juga ada ngeluarin wafer. Nah, ini apakah satu varian rasa atau gimana? Kalau untuk wafernya sendiri? Wafer kita ada 4 varian. Ada 4 varian. Ini varian coklat. Terus ada apa lagi sih Mas Herman? Ada peanut atau kacang. Strawberry. Ada strawberry. Coklat. Ada coklat. Berarti ada 3 ya? Oh, ini coklat coffee, sorry. Ya, ini coklat coffee, terus ada peanut, ada kacang ya, strawberry dan blueberry juga ya. Jadi itu dia varian rasanya juga banyak ya, bukan hanya satu pilihan rasa, tapi berbagai. Jadi tergantung nih selera. Aduh, aku pengen strawberry, suka strawberry gitu ya. Wafernya juga ada ngeluarin rasa strawberry. Nah, ini juga produk best seller ya kalau kita untuk best seller ini sendiri ya. Nah, ini bisa didapatkan di toko-toko terdekat ya. Di Swalayan juga ada, ya. Nah, ini dia ya. Terus boleh diceritain lagi nggak sih dari Inafood sendiri? Ini kan berarti sudah ada di seluruh Indonesia kan, untuk produknya sendiri gitu. Nah, kalau dari Pekanbaru nih masuknya kapan sih Inafood? Inafood masuk di Pekanbaru di awal tahun 2024. Tepatnya berarti sih Februari tahun kemarin. Oke, baik-baik. Berarti kalau untuk Inafood sendiri untuk memperkenalkan produknya di masyarakat Pekanbaru, Riau gitu. Gimana sih, apa aja sih yang dilakuin dari Inafood sendiri? Apakah ada buat event atau mungkin ada stand-stand gitu? Saat ini kita sih fokusnya memang distribusi dulu ke toko. Setelah itu kita ada bikin event sedikit lah, CFD aja sih rata-rata. Oh, berarti kalau di CFD itu biasanya ada promo-promo nggak sih dari Inafood sendiri? Pasti ada dong, Bu. Ada ya. Nah, kalau di CFD berarti sudah bisa ditemukan ya untuk produk Inafood ya? Sudah. Semua produknya? Kita bawa beberapa item saja sih. Beberapa item. Biasanya kalau boleh dikasih info sedikit, promo apa sih yang bisa kita dapatkan di CFD? Itu kita biasanya kasih diskon. Diskon harga. Diskon harga. Kita contohnya nih yang mana? Ekstra kelapa. Yang ini ya, biskuit kelapa. Berapa itu? Kita ambil 2 pack, kita diskon deh 1.000. Jatuhnya 17.000. 17.000. Biasanya kalau misalnya diskon ini biasanya ibu-ibu udah mulai, aduh, lumayan gitu ya, diskon 500, diskon 1.000 aja itu udah pasti dicari gitu loh ya. Bisa dapetin di CFD yang pengen dapetin promo dari Inafood, khususnya untuk biskuit kelapanya, itu bisa dilihat di Car Free Day ya, tiap hari Minggu. Itu di Inafood udah ada di CFD. Berarti tiap minggu ya? Iya, tiap minggu, Bu. Tiap minggu itu ada promo-promo pastinya. Atau mungkin beli 2 gratis 1 gitu. Belum ada ya? Belum. Masih diskon harga kasih ya? Body bag deh. Gift ada. Ada gift. Wow, berarti kalau misalnya ada yang beli itu nanti akan dapatin gift dari Inafood ya? Iya, benar. Nah, apakah Inafood ada produk yang mungkin bakal keluar, bakal dipasarkan kira-kira nih Mas Herman? Ada, Bu, kita baru launching di 1 bulan yang lalu lah. Produk apa itu? Produknya Choco Chip Cookies. Di belakang saya ada Choco Chip Cookies yang sudah keluar berarti ya? Sudah keluar. Cuman untuk di Pekanbaru berarti belum didistribusikan ya? Belum, bakal didistribusikan. Bakal akan sampai. Kira-kira bulan depan sudah ada? Insya Allah kita hadirkan bulan depan. Bulan depan sudah bisa mendapatkan produk terbaru dari Inafood, yaitu ada Okebis Choco Chip Cookies. Kalau untuk Choco Chip Cookiesnya berarti hanya satu rasa? Satu rasa saat ini ya. Mana tahu next ada rasa yang lain gitu ya, rasa brown sugar mungkin. Aduh. Itu dia untuk produk terbaru ya. Kalau untuk kisaran harganya sudah tahu nggak sih kalau untuk si Choco Chip? Kisaran harga kita di harga 6.000 saja. Wah, 6.000 rupiah ya, itu kisah pasarannya ya, kurang lebih ya. Bisa didapatin di bulan depan untuk produk terbarunya. Tapi bukan hanya itu ya pemirsa, untuk produk-produknya sendiri itu juga banyak. Nah, di depan ini sangat menarik ini ya. Kenapa? Karena banyak sekali varian rasa dan warna-warnanya. Contohnya nih ya, nah seperti ini. Ini namanya Good Beast. Tuh, Good Beast yang ini varian coklat ya. Terus juga ada varian apa lagi nih Mas? Ada blueberry juga ya? Oh, ada durian loh. Ini ada
varian durian juga. Nah, yang pecinta durian pengen nyobain cookies rasa durian, gimana sih ya rasanya? Nah, ini mesti cobain si Good Biz ini dari Inafood ya. Harganya ini berapa sih Mas Herman kalau untuk Good Biz sendiri? Oke, untuk Good Biz ini eceran harga 4.000 kita. Rp4.000 nih ya. Ini kalau misal kayak dikasih souvenir goodie bag untuk anak ulang tahun, enak banget ya, karena cocok banget karena porsinya juga kecil, dan juga kalau misal dimasukin ke goodie bag anak-anak ulang tahun tuh pasti senang banget, apalagi dengan berbagai macam warna dan juga varian rasanya ya. Nah, seperti ini rasa durian, jadi di dalamnya tuh ada krim duriannya gitu ya. Tuh, terus ada apa lagi nih? Ada krim coklat. Nah, ada krim coklat. Dia ada 4 ya? Ada 4. Ada 4 ya? Varian totalnya kita ada 12. Oh, yang ini ada 12? Yang ini ada 5. Untuk hitam manisnya kita ada 7 varian. Oh, beda ya? Ya. Oke, jadi berarti, membedakan. Oh, ini bedanya apa Good Biz sama hitam manis? Dari biskuitnya. Ini biskuitnya dari coklat. Oke. Jadi warnanya biskuitnya hitam. Benar. Nah, kalau ini biskuitnya tanpa coklat. Tanpa coklat ya. Nah, gitu. Jadi hitam manis tuh memang, nah ini pemirsa bisa lihat ya bedanya Good Biz sama hitam manis. Kalau Good Biz itu dia untuk wafernya ada warna ini ya, warna coklat. Nah, kalau untuk hitam manis itu warna hitam. Ya. Dan juga untuk krimnya juga berbeda. Kalau untuk Good Biz ini ada berapa varian rasa sih? Ada 5. Ada 5 apa aja? Oke, ada durian, ada coklat, ada peanut, pineapple. Oh, ada pineapple juga ya? Oke, kalau untuk hitam manis ada 7. 7 apa aja? Vanilla, strawberry, blueberry, lemon, melon. Oh, melon juga ada? Wah, melon juga ada loh pemirsa ya. Wah, berarti untuk variannya tuh banyak banget, yang hitam manis, yang wafernya hitam, dan juga kalau untuk yang Good Biz ya, yang warna coklat, ini juga ada 5 tadi ya varian rasanya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol lagi pastinya seputar produk dari Inafood, tapi nanti di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bursa Niaga. Oke pemirsa, kita kembali lagi di segmen ketiga. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Mas Herman, Rini mau informasikan dulu nih bagi pemirsa yang mungkin sedang mencari rumah atau tanah. Nah, ini ada informasi menarik untuk pemirsa di rumah dari Bapak Eri yang menawarkan 1 unit rumah di Permata Ratu Blok E nomor 14, tepatnya di Jalan Parit Indah. Dan untuk suratnya HGB, luas tanahnya 209 meter persegi, luas bangunan 175 kalau untuk di suratnya ya, tapi kalau sudah diukur di lapangan itu kurang lebih 200 meter. Untuk harganya 400 juta masih bisa nego. Nah, kemudian Bapak Eri juga menawarkan tanah di Jalan Garuda Sakti kilometer 2,5 di dekat Rumah Sakit Madani. Itu lokasi tanahnya di pinggir jalan dan siap bangun. Luas tanahnya 103 kali 400. Untuk surat sertifikat hak milik ditawarkan dengan harga 53 miliar, itu masih bisa nego. Nah, selanjutnya kita ada penawaran juga dari Bapak Eri, ada tanah yang kedua. Lokasinya masih sama di Jalan Garuda Sakti tapi kilometer 27. Luas tanahnya 1,4 hektar, surat sertifikat hak milik. Dan di atas tanahnya ini sudah ada ditanami kebun sawit ya. Untuk harga tanahnya per hektar itu 110 juta, masih bisa nego. Ada 2 nomor yang dapat pemirsa hubungi. Yang pertama di 0813 6567 9447 atau di 0812 6154 183.
0. Itu dia data dari Bapak Eri. Kita beralih lagi nih dengan Mas Herman. Pastinya kita akan ngobrol lagi seputar produk dari Inafood. Nah, tadi ini ada beberapa produk yang sudah kita sudah diinformasikan dengan Mas Herman ya. Tadi ada produk kelapanya, biskuit kelapanya. Nah, ada lagi nih pemirsa produk yang belum kita sampaikan tadi, yaitu ada namanya cookies cream strawberry ya. Mungkin Rini ambil dulu kali ya. Nah, kalau untuk Okebis cookies cream strawberry sendiri ada berapa varian rasa sih ini, Mas? Varian ada 5. Ada 5. Apa-apa aja? Oke, ada lemon, ada strawberry, ada cocomat, ada cocomat banana, dan vanilla. Wow, oke. Ini jadi untuk biskuitnya itu penasaran nih. Rasanya seperti apa? Soalnya Mas Herman bilang katanya untuk Okebis ini dia rapuh gitu ya. Jadi rapuh tapi ada krimnya di dalamnya. Daripada banyak ngomong, kita harus cobain dulu ya. Kita buka ya. Nah, kira-kira gimana sih rasa dari si Okebis cookies cream yang strawberry dulu, varian strawberry. Jadi isinya itu, kita lihat ya. Wah, ini ada banyak ya. Berarti dia pakai gramasi itu 170 gram. Nah, bentuknya itu wah, wangi loh. Beneran loh. Wah, wangi stroberi. Stroberinya tuh ini loh. Sangat wangi banget. Nah, ini dia. Jadi bentuknya itu mungkin kita bisa makan bareng, jangan Rini sendiri aja. Boleh, ya. Jadi kayak keenakan gitu dimakan sendiri. Oke, Rini bakal cobain. Nah, ini dia ya, cookies cream strawberry. Kita cobain bareng-bareng gimana sih rasanya nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bener. Wah, memang benar kata Mas Herman. Jadi gigitan pertama tuh rapuh banget dan vanilla lagi strawberry, krim strawberry itu tuh biasa aja ya. Ini enak banget sih kalau misal untuk sarapan pagi ya. Untuk sarapan pagi. Karena beberapa orang itu mereka itu nggak bisa sarapan yang berat-berat. Benar kan Mas Herman? Biasanya tuh orang sarapan pastinya kayak roti dicampur teh gitu. Kalau Mas Herman biasa pagi-pagi sarapannya yang gimana nih? Yang berat-berat atau yang kayak Rini? Kalau Rini sih makan ini aja tuh udah kenyang loh sarapan pagi. Yang ringan loh. Yang ringan ya. Karena enak banget ditemani dengan kopi dan juga teh, benar ya? Iya. Wah, bener. Jadi ini untuk yang Okebis cookies cream strawberry ini dia rapuh. Bener banget kata Mas Herman, dia rapuh banget ya. Dan isinya tuh banyak tuh. Seperti ini tuh dalamnya pemirsa ya. Sesuai dengan gambar ya. Memang di dalam itu ada krim stroberinya. Tuh, kelihatan ya rapuh dari biskuitnya sendiri tuh. Ya, ini kita cobain yang rasa stroberinya. Terus ada juga ya, ini yang kotak ini. Yang kotak ini dia apa ya? Versi mini ataupun versi kecil dari si biskuit kelapa. Benar nggak yang ini ya? Iya, benar. Jadi kita lihat dulu deh ya, ini dalamnya. Oh ya, kalau untuk Okebis yang ini harganya berapaan sih? Itu harganya 8.000, masih terjangkau. Masih terjangkau. Di bawah 10.000 mah itu masih terjangkau ya. Dan rasanya, pokoknya pemirsa di rumah harus cobain ya. Harga 8.000, rasanya enak dan juga isinya banyak. Nah, itu yang paling penting ya. Oke. Nah, ini dia yang kalau berarti ini kalau di warung-warung biasanya ya jualan ini anak-anak biasa kan kalau terlalu besar. Ini kan terlalu gede gitu ya. Biasa kan emak-emak kalau yang beli kayak gitu ya untuk di rumah. Nah, anak-anak biasanya belanja ke warung, ke kedai-kedai itu nih ini ya, yang versi mininya. Ini berapaan nih kalau misal di warung-warung nih berapaan sih? 2.000 aja. 2.000 aja bisa dapetin ini. Biskuit kelapa krim vanilla dan bukan hanya rasa vanilla aja, tapi ada rasa lainnya yaitu ada rasa coklat, bener ya? Dan juga ada rasa apa nih? Oh, cookies and cream chocolate. Nah, ini dia. Boleh yang satu lagi yang cookies and cream chocolate-nya. Ini harganya tuh 2.000-an ya. Nah, berarti ini cuman ini beda ini ya. Oh, berarti yang ini tuh versi mini dari si Okebis yang kita makan tadi. Ya, yang rapuh tadi ya, ini dia. Nah, kalau yang ini itu yang biskuit kelapa. Nah, ini biskuit kelapa yang versi mininya, yang tadi kita udah informasikan ke pemirsa di rumah ya. Nah, ini versi
Yang berarti ini jadi bukan hanya versi gedenya, ada versi kecilnya juga Mas Herman ya. Nah. Oke, bisa diceritaan lagi nggak terakhir nih, pemirsa di rumah yang pengen beli produk dari Inafood bisa dapetin di mana sih Mas Herman? Bisa beli di toko terdekat, di retail, di swalayan, di toko kecil, ataupun di grosir. Wah, itu dia ya. Untuk kisaran harganya berapa sih? Kisarannya aja nih, dari yang paling murah berapa? Paling murah 2.000. 2.000-an. Sampai paling mahal 8.000. Wah, paling mahal 8.000 loh. Bukan 12.000 atau di atas 10.000. 2.000 sampai 8.000 pemirsa di rumah bisa mendapatkan produk dari Inafood ya. Pastinya bisa didapatkan di warung-warung terdekat. Iya. Grosiran. Ada. Dan juga swalayan besar ya. Nah, kita akan menunggu nanti produk terbaru dari Inafood yang bakal udah launching tapi belum dipasarkan ya. Ada Okebis Choco Chip Cookies. Nanti kita akan tunggu ya. Jadi pemirsa di rumah bisa dapatkan di bulan depan. Oke, ini mau ngucapin terima kasih banget untuk Mas Herman udah datang ke Bursa Niaga ya. Dan kita juga udah nyobain juga tadi untuk produk dari Inafood sendiri, itu enak banget, cocok untuk dimakan bareng keluarga dan untuk sarapan pagi ya. Terima kasih banyak Mas Herman ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di next, mungkin selanjutnya kita bisa ketemu lagi. Boleh. Di luar Bursa Niaga. Mana tahu mungkin pemirsa pengen dapetin promo Inafood, bisa dapetin di CFD juga ya. Boleh. Di setiap hari Minggu CFD jangan lupa ada Inafood ya. Oke, baik, terima kasih untuk pemirsa yang udah nyaksin kita ya. Dari tadi sampai juga kita sudah mencobain produk dari Inafood, terima kasih banyak. Dan bagi pemirsa yang pengen dapetin informasi-informasi menarik di Bursa Niaga akan tayang setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Rina Griani. Saya Herman. Mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.